Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi wa khususiyatihi fid darain. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Setong pasal sekadima pasal kelima akan membahas tentang as-sifatul mahmudah wal mazmumah, sifat-sifat yang terpuji dan sifat-sifat yang tercela. Dan diantaranya juga termasuk adalah kewajiban-kewajiban hati. Dari sebelumnya kita akan bahas tentang hukum-hukum fikih secara muamalah zahiriyah, secara pengamalan-pengamalan zahir, syarat sah rukun, syarat bersama jemaah dalam sholat buat ada hukum syariat. Samakan kita akan membahas tentang kewajiban-kewajiban hati. Minal wajibatil qalbiyati, ya di antara kewajiban-kewajiban hati, al-imanu billahi, yaitu adalah harus beriman kepada Allah. Wa bima, dan juga beriman terhadap sesuatu ja'a yang telah datang anillahi ta'ala, dari Allah Ta'ala. Iman kepada Allah bangimani tidak saja panponapan sedatangnya dari Allah Ta'ala. Wal imanu bi rasulillahi wa bima ja'a an rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wal imanu bi rasulillah, saterasa iman dengan utusan Allah, dengan Nabi. Wa bima ja'a an rasulillah, juga mengimani terhadap apa-apa yang datang dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa tasdiqu wal ikhlasu wal yaqinu wa huwa al-amalu lillahi wahdahu. Selanjutnya at-tasdiqu, yaitu menerima secara rela terhadap apa-apa yang telah datang dari Allah dan datang dari Rasulullah. Karena pada jabu dalam Al-Quran, wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa-apa yang telah datang kepada kalian dari Rasul, fakhuduhu, maka laksanakanlah. Wa ma nahakum anhu, dan apa-apa yang telah dilarang oleh Rasul terhadap kalian, fantahu, maka tinggalkanlah. Jadi seampun kejabuki dalam pagi sarangan Nabi hendaknya dilaksanakan, dan saya larang, saya cegah bagi Nabi hendaknya dijauhi. Wal ikhlasu, selanjutnya di antara kewajiban-kewajiban hati, yaitu harus bersikap ikhlas. Wal yaqinu, dan harus bersikap yakin. Kenapa maksudnya wa huwa al-amalu lillahi wahdahu? Kedua hal ini, ikhlas dan yakin, yaitu al-amalu lillah, mengerjakan karena Allah semata-mata saja. Apapun yang dilakukan dan apapun yang diyakini itu harus secara ikhlas, murni karena Allah Ta'ala. Itu di antara kewajiban-kewajiban. Selanjutnya an-nadamu 'alal ma'asi, menyesali 'alal ma'asi, atas perbuatan-perbuatan maksiat. Di antara kewajibannya hati, ketika seseorang melakukan suatu maksiat harus ada penyesalan, wajib kan? Wajib menyesal. Aduh, masalah dosa sehingga dari penyesalan itu akan tergerak hati untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika seseorang sudah tidak ada penyesalan di dalam hatinya, maka dikhawatirkan tidak ada keinginan untuk memohon ampun dari dosa-dosa yang telah dilakukannya. Jadi kunci nagadanya untuk menyesal. An-nadamu 'alal ma'asi,
menyesal atas perbuatan maksiat. Selanjutnya di antara kewajiban hati at-tawakkulu 'ala Allah. Senantiasa bertawakal kepada Allah Ta'ala. Bertawakal. Maknanya tawakal nikah jaya Imam Ar-Ramli hakikatuhu, hakikatnya tawakal nikah tarkul i'timad 'ala ma siwallahi ta'ala. Tidak bersandar kepada selain Allah Ta'ala. Ini kata tawakal. Murni bersandar kepada Allah. Selanjutnya di antara kewajiban-kewajiban hati al-muraqabatu lillah, yaitu muraqabah lillah. Apa muraqabah lillah? Muraqabah lillah adalah senantiasa seseorang itu dipantau oleh Allah Ta'ala. Jadi jika kulina hati akan merasa yolati sarang Allah, merasa dipantau oleh Allah, merasa diawasi oleh Allah. Jadi hal-hal yang tidak bisa dijangkau oleh zahir semakin harus dijangkau oleh hati. Waridho anillahi ta'ala, selanjutnya senantiasa ridho terhadap Allah Ta'ala. Ridho terhadap segala hal ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu termasuk bahagianya hati, aromasa senang terhadap sesuatu yang telah ditakdirkan Allah Ta'ala, walaupun ternyata takdir itu nyatanya pahit. Jika itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menridho terhadap sesuatu yang indah itu sudah menjadi sesuatu yang lumrah kaprah. Orang yang bisa asyukur dalam sesuatu nikmat, tapi belum tentu bisa asyukur dalam suatu ujian. Dalam suatu badai, dalam urusan nikmat, tapi namun masalah kebetulan bukan biasa orang busuk. Tapi ketika was bersyukur, ketika kena tapi mulai boleh kaji malah tak materi iya kita. Maka di antara kewajibannya hati adalah ridho anillahi ta'ala dalam segala kondisi. Selanjutnya husnul dhanni billahi ta'ala, senantiasa berbaik sangka kepada Allah Ta'ala di antara kewajiban-kewajiban hati, yaitu berbaik sangka kepada Allah apapun yang dia terima, meskipun pada nasihat baik, tapi waktu andi rasa bagus sangka dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tidak semua nikmat itu terasa manis, tapi terkadang nikmat itu terasa pahit. Tapi itulah nikmat. Sebagaimana ketika kita di dalam kondisi sakit, yang kita butuhkan bukan gula, tapi yang kita butuhkan adalah jamu pahit. Kadang pahit nanti banyak kata tidak, tapi manis aku ya jadi banyak. Jadi cek boleh saya manis, belum tentu saya manis. Ini kata tidak. Ya sih buat sih saya baik, karena saya baik nih kan. Nafsu makan, nafsu makan. Enak ada para ayam dia. Bahkan yang sebuah saran Kanjeng Nabi, husnul dhanni min husnil ibadah. Orang yang senantiasa berbaik sangka kepada Allah pasti ibadahnya bagus. Di antara tanda-tanda bagusnya ibadah seseorang adalah berbaik sangka kepada Allah Ta'ala. Selanjutnya, selain berbaik sangka kepada Allah, juga wa bi khalqillah, berbaik sangka kepada makhluknya Allah. Orang mungkin bisa berbaik sangka kepada Allah, tapi seringkali cemburu kepada hamba-hambanya Allah. Jika tidak ada beda, maka Allah jika bisa berbaik sangka, hendaknya terhadap ciptaan Allah juga bisa berbaik sangka.
Mereka cek malah tahu urusan hati, urusan nikah perbaikan. Ada orang langsung wajar aku tak boleh kira. Selanjutnya wa ta'dhimu sya'airillah. Di antara kewajiban-kewajiban hati ialah mengagungkan syiar-syiar Allah dari kami. Syiar Allah ni kan paling agung syiar Allah tidak ditekan di Nabi Muhammad SAW. Salat nikah syiar Allah, Ka'bah syiar Allah, Masjidil Haram syiar Allah, Haji nikah syiar Allah. Tapi agung-agungnya syiar Allah adalah diutusnya kan di Nabi Muhammad. Sampai itu wakil dalam Al-Quran, wa man yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Siapa-siapa orang yu'adzim serebur ngaku-ngaki sya'airallah dan syiar-syiar Allah fa innaha min taqwal qulub, maka itu adalah identitas ketakwaan hati seseorang. Lepur ngaku-ngaki as-salat, artinya ngaku-ngaki nikah aja gamun ka salat nikah aja nikah ngaku-ngaki. Al-Quran nikah syiar Allah. Benikun beramul jaki esiho membada Quran Allah esiho beker mengketa elah pun sama cuma. Di antara pengagungan yang terindah terhadap Al-Quran ketika Al-Quran itu dibaca. Dan setiap pengagungan terhadap ilmu-ilmu yang ada adalah ketika ilmu itu diamalkan. Mereka termasuk mengagungkan syiar-syiar Allah. Dan ayat setengah wa man yu'azzim hurumatillah fa huwa khairul lahu 'inda rabbih. Orang saya berbunga-bunga tidak kasih kamu diaki Allah nikah khairul lahu 'inda rabbih. Nikah akan mendapatkan pahala yang lebih baik di sisi Allah. Jadi paling bunga-bunga kita syiar-syiar Allah. Artinya laksana haki sesaatnya jadi paling tanah Allah Ta'ala. Sapa mana syiar Allah salat berarti ibadah salat sebenarnya. Kepada Al-Quran, bocah, ngaji. Tegak pun ayat, lestari as-salat 5 waktu tegak ayat. Yang penting tak lepas dari membaca Al-Quran. Tidak sampai kering dada dari maus Al-Quran. Karena Rasulullah bersusah payah mendapatkan Al-Quran dari Allah Ta'ala, lalu diwariskan kepada umatnya. Lalu ketika warisan terindah itu diberikan ke umatnya, lalu kenapa kok dilalaikannya, itu yang kedua. Sehingga ternyata bentuk kecintaan kita kepada Rasulullah ternyata begitu kurang sempurna ketika warisan-warisan yang ditinggalkan begitu saja. Al-Quran ambung kayak buka sakanya. Alasannya eman. Eman, ini kalau ini eman nih. Eman. Udah pernah kau jangan setok daerah, tak mau daerah, terus setok daerah. Kau jangan kau Al-Quran, pas pulang rumah, mau kaki Al-Quran, lagi Al-Quran, butuh Al-Quran, Ustaz. Iya boleh. Lagi Al-Quran, Al-Quran nanti kaki dalam segel, saya lagi segel di Ambung boleh. Oh berarti Al-Quran nanti buka sangat. Termasuk orang yang cinta Al-Quran, tapi belum tentu mengamalkan Al-Quran. Orang kalau cinta Al-Quran, mau tanya gimana cinta Al-Quran kita sampai Al-Quran ambung kan cinta berarti dalam segel. Yang saya cinta orang berarti belum tentu mengamalkan. Selanjutnya asyukru ala ni'amillah. Di antara kewajiban hati adalah senantiasa bersyukur atas nikmat-nikmat Allah. Syukur. Sekecil apapun nikmat itu disyukuri. Mereka kewajiban hati alhamdulillah. Paling sempurna syukur mereka ketika seorang hamba mengucapkan alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Mungkin rezeki sakoni syukur dengan cara yang seperti ini, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Ini kalau syukurnya Allah Ta'ala. Mengikut bahasa kata alhamdulillah saja. Alhamdulillahi alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wasabru ala adai ma aujaballah. Dan juga di antara kewajibannya hati adalah as-sabru bersabar ala adai ma
atas melaksanakan sesuatu aujaballahu ta'ala yang telah diwajibkan oleh Allah Ta'ala. Alaksana sadaya kewajiban yang berwajib bagi sareng Allah Ta'ala secara sabar. Ini termasuk kalakuan waktu sabar hasilnya lagi perintah Allah saya wajib. Ini termasuk sholat lima waktu tak mare-mare. Jadi mari sopu duhur asar kayak burung arok oleh saling terlama burung agak minum tidak ada nisan mereka nikah nyator lalu ada sombong. Manusia ternyata hidup dalam lingkungan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi perintahnya relatif ini tidak seberapa dibanding perintah mengabdi kepada Allah Ta'ala. Kenapa demikian? Karena urusan rezeki ini pasti dijamin oleh Allah Ta'ala. Tapi untuk melaksanakan kewajiban Allah Ta'ala belum tentu semua orang mampu. Sehingga yang ditekankan oleh Allah adalah melaksanakan secara sabar terhadap sesuatu yang telah diwajibkan oleh Allah Ta'ala. Sabar. Secara Al-Quran wastabir alaiha pasabar ajaran kisah la wajib bagi Allah Ta'ala. Wastabir alaiha pasabar panangka tidak dekat kaso apa saja tidak dekat kaso kita ngaji bukan dekat saya mau tak terus reza insya Allah 6.600 sabitat 6 hari hatam dia kan jumlahnya ayat kan 6.600 sabitat 6 Al-Quran alif lam mim mereka yang sudah tahu nanti kan mereka lagi ayat nah jus akhir kalau mungkin surat-surat anda betul sadaqallahu nanti dekik lakuna boleh bagi kita bimastur sadaqallahu nanti insyaallah sabitat 6.600 sabitat 6 hari insyaallah 10 hatam sana apa bulan sana apa tahun gitu 20 tahun 10 hatam saya penting hatam untuk tak ngaji saya kan karena Al-Quran ini kan bisa jadi kendaraan tercinta. Al-Quran ini kan laku. Kalau orang saya lebur mau Al-Quran ini kan dalam kubur, sejak dari dalam kubur mereka akan berubah wujudnya menjadi manusia yang terindah. Aropa wujud makhluk, aropa manusia datang. Nyantar kan? Orang sebiasa baca Al-Quran. Pas kasambu, ini kan dalam satu riwayat, kasambu orang saya datangi Al-Quran aropa manusia. Siapa benar? Man anta ya? Ata'rifuni ya wal Quran. Apakah kamu sudah tidak kenal saya? Engkau tak pernah kenal gua dan yang tidak siapa? Ana sahibuka. Engkau yang ada nama. Saya dampingi gua. Ana Quran. Engkau Al-Quran. Tapi engkau dampingi. Mulai dari alam kubur sampai ke yaumil mahsyar mereka dampingi. Bila ada yang nanti rasaki adaku iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Pasakut baca Al-Quran karena Al-Quran akan datang pada hari kiamat menjadi syafaat untuk orang-orang yang suka membaca Al-Quran. Amalan terindah yang pernah diwariskan oleh Rasulullah kepada umatnya. Mau Al-Quran tak terima dari Nabi karena kadang corona Al-Quran dari Nabi ini kepada lonceng napa pokok kedua telinga maksudnya kedua telinga kadang ngaji Nabi sampai apeluan bukan itu lihat baca Al-Quran tak ada peluang nasakane tak peluang kan biasa saja apeluan karena suap ini karena Al-Quran bahkan Allah ini kan ngaji dalam Al-Quran itu walau anna Qur'anan napa iya ya pas beda boleh walau pokoknya la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah itu ayatnya yang mana itu yang mananya seperti ini seandainya Al-Quran itu diturunkan kepada gunung niscaya engkau akan melihat gunung-gunung itu tertunduk lesu bahkan hancur min khasyatillah karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin pertanyaannya
Mun Al-Quran bisa sampai ke gunung di kewas bisaan kamanus sama tak sebut sekali mata orang sabut malah Al-Quran ini jadi bahan bercandaan, bahan bulian. Sedemikian kelina hati sehingga terkadang Al-Quran ini tidak bisa menggoyahkan hati yang mati. Maka dari itu ketika ada sisa-sisa kehidupan di dalam hati, hati ini bisa kalau kibau di sana Allah. Saya kalau Al-Quran supaya terus sembuh. Pastor terus pasak berani. Berarti ajaran lagi tetepannya kanjeng Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya wasabru amma harramallahu ta'ala wa ala ma ibtalakallahu bihi. Di antara kewajiban hati selanjutnya adalah bersabar dari sesuatu yang telah diharamkan oleh Allah Ta'ala. Bersabar untuk menahan diri tidak melakukan sesuatu yang telah diharamkan oleh Allah. Menggelakkan bersabar untuk melaksanakan yang telah diwajibkan oleh Allah. Sekarang bersabar dan sesuatu yang telah diharamkan oleh Allah. Cek buka-buka, cek alat wujudi, kok apa terus? Pasabar, larang ya Allah, larang. Pasabar. Mentera minum khamar itu nya pasabar, takut dia jadi pasabar. Laku bae minum khamar mengisahkan Allah. Bahwa ada khamar yang suatu Allah. Allah menyiapkan dengan segala macam kenikmatannya di dalam surga. Dengan surga ini kan banyak sungai-sungai. Bahkan di antara aliran sungai itu ada yang alirannya dari khamr. Wa anharum min khamrin ladzati lisyaribin. Ada beberapa sungai min khamrin ladzati lisyaribin yang alirannya airnya itu bukan dari air biasa tapi dari khamr. Yang ketika diminum itu lezat, sangat nikmat lisyaribin bagi orang-orang yang tak memabukkan. Bahkan wa anharum min asalin musaffa, ada sungai juga tapi alirannya dari madu. Sampai wa anharum min labanil lam yataghayyar ta'muhu, juga ada sungai yang alirannya itu dari laban apa? Susu. Lam yataghayyar ta'muhu, yang tidak pernah berubah warnanya. Jadi kai capuk bermaamai pun tak kira apa. Lam yataghayyar ta'muhu. Ada yang memaknai di zaman zaman modern. Lam yataghayyar ta'muhu ini kan maknanya tidak expired. Tidak expired. Tidak experience. Tak ada kada luar sana. Bahkan mun seumpamana lempuh antara nyabuk tipi minum tipi ke sungai saya kan ada pelayan sudah kan apa tuh mesen gula terro khamr nggak lagi kan karena itu surat Allah akan berwajah yatufuna alaihim wildanun mukhalladun bi akwabin wa abariq wa ka'sin min yatufuna akan mengelilingi alaihim di tengah-tengah mereka, artinya di tengah-tengah penduduk surga, wildan mukhalladun, wildan pelayan surga yang kekal di dalam surga. Membawa apa? Mereka air jernih. Di akwabin di penampan wa abariq wa ceret wa ka'sin gelas mimmain yang terisi dengan segala macam bentuk minuman. Minta kopi beda, minta susu beda, pokoknya minta apa-apa beda. Bagi orang-orang yang dikasihkan Allah masuk ke dalam surga, moga-moga kita termasuk hamba-hamba dikasihkan Allah masuk ke dalam surga. Tapi makanan dan minuman yang terindah bagi penduduk surga adalah zanjabila. Berarti mana salsabila. Salsabila ini kan biasanya apa yang punya mana orang. Ainam fiha tusamma salsabila. Salsabila ini kan adalah minuman yang jenisnya dari zanjabil, minuman cair. Mohon ampun terkaringgit, tapi tak usah karinggit boleh. Baru mereka nggak dapat dengan karinggit, tak usah karinggit. Nasi kucing kena itu dah kopi. Jadi susu. Karena mana dalam surat Al-Insan yusqawna fiha ka'san kana mizajuha zanjabila. Kelak itu penduduk surga yusqawna
akan diberikan minuman kasan 1 gelas. Karena mizajuha zanjabilah yang penuh dengan air jahe. Mereka mana dia Al-Quran? Segala macam bentuk fasilitas kenikmatan dari Allah Ta'ala. Ini soalnya apa tujuannya? Agar kita mampu bersabar melaksanakan yang telah diwajibkan oleh Allah dan bersabar menahan diri dari hal-hal yang telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesuatu yang haram di dunia bisa jadi pada akhirnya akan halal yang disorban Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti satu ada itu. Apa boleh saya keluar rampe-rampe ya? Sabar dulu, minta mampu sabar. Saya keluar rampe ya. 2, 3, 4, 6, mampu tinggal enak. Oke. Sabar. Karena Allah dijanji, kan janji Nabi dari. Oh, ngerek. Berapa aboy pun dari. Saya pastikan kan dari ini kan 8 bidadari itu sudah disiapkan untuk orang-orang mukmin. 8 bidadari ini. Dan syahadat yang kita baca itu hurul ain akan menjadi muhur mas kawinnya bidadari surga. Dan tidak usah kepada misalnya aku bagi negara itu. Saya tak sabar. Ini juga aja karkar maksudnya. Gimana mau sabar apa itu? Aman. Dan juga wa'alama ibtalaakallahu bihi, dan juga bersabar terhadap sesuatu yang telah Allah ujikan kepadamu. Bersabar terhadap ujian-ujian Allah, uji nikah, sabar, uji dalam kemiskinan, sabar. Ternyata di dunia kita tidak ada suatu kenikmatan sama sekali, yang ada hanya ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Soki ujian, sehat ujian, sakit ujian, apa sih buat rezeki mata sombong? Ternyata dunia adalah darul bala, tempatnya ujian. Mereka nyataki juga dalam Allah dalam Al-Quran. Lina berduakum ayyukum ahsanu amala. Aku ini menghidupkan dan mematikan, dan untuk yang aku hidupkan lina berduakum, agar aku menguji kepada mereka ayyukum ahsanu amala. Manakah di antara mereka, di antara kalian yang paling bagus pengamalannya, kelakuannya ketika diuji. Uji soki baru makuli dengan ketika soki, uji miskin baru makuli dengan. Mereka ayyukum ahsanu amala, saya masih paling bagusnya ujian. Tiba-tiba pada orang saya miskin, saya bangkrut, si uji. Mereka orang saya sukses, apal Quran, ini ujian dia cuma macam. Berarti kebungaan mereka, buruk. Jadi mau secara hitungan nih, untuk hitungan secara logika itu berurusan dunia nih. Mau orientasi namanya akhirat, bawa tak apa Al-Quran, bawa tak apa Al-Quran. Apa sebab? Karena ketika hafal Quran, mereka pas satu lomba Al-Quran, mereka ada 2 kali lipat yang mereka hafal Quran. Terus ketika membaca Al-Quran memang pahalanya 2 kali lipat, tapi ketika tidak mengamalkan isinya Al-Quran, kita juga 2 kali lipat juga. Tak nyaman dia. Pengalah saya setong-setong gini-gini. Tapi kuliah, di mana pada orang Muslim ini, orang mukmin Al-Quran kan tak sholat Al-Fatihah. Tak sholat Al-Fatihah kalau pasti orang mukminnya kan ngaji ke kabin, kira kamu. Saya tidak dengan Al-Quran dengan sholat. Kendi makanan anak hafalan, maka nak gula triknya kami. Laku nangenai surga ni kan, jika masuk angka derajat surga, mereka auto buat sekontok jawab kanjeng Nabi. Pas kanjeng Nabi makan, ikro wartaki warattil kama kunta turattanu di dunia. Bernaut kan itu pertanyaan. Wartaki, cara coba ya. Wakil, kita ngaji Al-Quran. Kita ngaji Al-Quran secara tartil. Kama kunta turattanu di dunia, sebagaimana engkau membaca Al-Quran secara tartil ketika di dunia. Fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqra'uha, jawabnya Nabi. Karena kenangan nabok dalam kuning surga sesuai tergantung akhir bacaan yang engkau baca. Jadi mau apalan nasi sakone, dia kan mau apalan namanya kalau produce mungkin macam agak santai, walaupun dokter saya paling tinggi kan. Soalnya hitungannya jam ya kan. Mau gula ngaji ke TV kan,
30 juz nikah tempuhannya secara standar 12 jam hatam. Paling cepat 10 jam. Nikah standar atau cepat 10 jam. Jadi dari mana saja tempuhannya 3 juz 1 jam. Kan menurut jam nikah, mau naik ke pondok, tinggi waran, mau 10 jam naik ke pondok tinggi waran, mau minum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbilalamin. Sampai minal jinnati wan nas kan berarti kenangan setinggi itu sudah. Mun apal nasabah di kolbu. Ini kami lihat kon. Kul huwallahu ahad. Kan apa kata? Kan apa kata? Bahkan bisa disiasati. Jadi bocoran di kanjeng Nabi. Fa inna manzilataka karena kenangan apa nalaku nang eswarga. Indah akhir ayatin tergantung akhir ayat atau yang kau baca. Jadi mereka ini kan macam pun apa punya. Kul huwallahu ahad. Ulang pada saya buka itu semua itu pagi ada atas mereka. Benar yang berasal ke tapi kan minimal maksud makan suara kenangan Nabi kan telaga kau. Tapi banyak setan dia mau masuk surga apa lagi kanjeng Nabi apa tak bisa rokok tak kalau bisa rokok repot. Nah boleh pas kelas A boleh dijaskan kan masuk surga pas ternyata kelas di dalam surga belum ada. Boleh terangnya nih kata baca dosen sehingga atau dus jasan. Anda namanya saya penting masuk surga waktu kabar perang. Selanjutnya di antara kewajiban hati athiqatu birrizqi, senantiasa yakin kepada Allah tentang urusan rezeki. Tak usah khawatir, yakin kepada Allah Subhanahu wa taala kan. Urusan rezeki ini bukan sesuatu yang sangat menakutkan. Apa tadi bes saya sebutin sokiate. Artinya athiqah nikah pada seamana al-intimat. Pawak pun sandal ke Allah urusan rezeki. Usaha nikah macam-macam. Tapi masalah urusan rezeki, apapun Allah tak kira melihat usaha, tapi apapun melihat takaran apa yang menjadi keyakinannya seseorang kepada Allah Ta'ala. Semakin kan nikah contohnya, alaqah nikah bisa per hari omset nikah 10 juta umpamanya. Tapi ketika hati sudah mulai ragu terhadap kekuasaan Allah, nikah bisa jadi omsetnya kecil. Pada orang alaqah omsetnya sangat minim dalam satu hari. Kadang oleh, kadang tak oleh. Tapi yang mungkin iktimat sandarana ada dari Allah yang kuat, maka Allah akan memberikan lebih dari apa yang menjadi usahanya, walaupun usahanya itu kecil. Karena berdasar bunga nikah diskusi. Ana inda dhanni abdi. Engkau dia noloti tanpa rasangka kabula dikasih kau. In khairan fa khairun. Menyangkakan kau bagus, pakaian maka bukan oleh saya bagus. Artinya menyangkakan kata Allah walaupun usahanya ini jualan kaca umpama. Oh pasti man Allah beri rezeki kita pun aku, maka hasilnya akan banyak. Makna dari in khairan pakaian menyangkakan kata Allah bagus, pasti saya kalau bukan bagus. Wa in syarran fasyarrun. Jika nyangkakan kata Allah mereka juga, maka saya kalau bukan juga. Maka dari mereka saya artinya kan juga coba aja terus husnul billah, berbaik sangka kepada Allah. Karena apa yang kita sangkakan kepada Allah itulah yang akan kita tuai, yang akan diperoleh oleh kita. Penting. Selanjutnya coba gambar ya. Ittihamun nafsi wa adamur ridha anha. Di antara kewajiban hati ittihamun nafsi, curiga ke hawa nafsu, curiga. Cek nyaman ke hawa nafsu kita. Senantiasa patang buruan. Maaf ini kan. Contohnya bisikan hawa nafsu nih kan, murah-murah sama ke tanpa sabab napa-napa. Pas ngecek goreng nih kan ibadah semaksimal mungkin. Apa langsung 10 rakaat umpamanya. Apa jam sholat 10 rakaat. Maka Yusin penrokaatan ya kacau. Ini bodoh nih.
merasa nyaman tempat mereka. Tapi kenyamanan itu jangan langsung dipercaya ketika semuanya berasal dari nafsu. Itu perlu diwaspadai. Karena pada akhirnya nafsu itu akan mengajak kepada hal-hal yang tidak baik. Maka Nabi Yusuf mereka dalam terguna Allah justru Allah wa ma ubadi'u nafsi innan nafsa la ammaratun bisu'i illa ma rahimah rabbi. Saya tidak pernah mengaku atau berpasrah diri kepada nafsu saya, karena setiap nafsu itu la ammaratun bisu', pasti ujung-ujungnya akan mengajak kepada sesuatu keburukan, hal-hal yang buruk. Illa ma rahimah rabbi, kecuali nafsu-nafsu yang telah mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak semuanya nafsu itu buruk. Ada nafsu-nafsu bagus yang telah mendapat rahmat Allah. Contohnya seperti nafsu mutmainnah, itu juga nafsu. Nafsu radiyah, nafsu mardiyah. Sehingga menjadi firman Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Telok nafsu nika dikelola dan ditanamkan terus dicekai dalam hati nafsu mutmainnah, nafsu radiyah, nafsu mardiyah, maka termasuk hamba yang berkualitas luar biasa istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena firman Allah, fadkhuli fi ibadi, masuklah kamu ke dalam kelompok hamba-hamba pilihanku, wa dkhuli jannati, dan masuklah ke dalam surga. Selanjutnya wa adamu ridha anha, selain curiga terhadap bisikan hawa nafsu, adamu ridha, sekali-kali jangan pernah rela terhadap nafsu. Ya juga maksudnya ya, selain curiga, suatu tidak boleh cek. Yuk, nengku biliat dulu. Nah, nengku biliat terus nengku. Awal lah nengku. Neka pas ramai nak. Ketika main nyaman, mahir, neka ngajak boleh. Coba, saya buat berkat. Nah, ini kok bisikannya awal nafsu. Makanya Al-Quran itu luar biasa. Ketika bulan nikahkan dalam bulan di careta yang sangat luar biasa sampai sama kayak kayak gitu. Bulan nikah mau kumpul di orang yang main tosnya kan Allah haram, haram. Jadi kemudian itu haram. Paling mana yang saya ucap. Padahal urusan itu lambat dengan elehori biasa, elehori. Ini kan sambil ngikuti TV, guru-guru pada parabola. Selain tadi parabola kan aku konek. Tapi ada teh nunggu acara TV yang bagus, film kesukaan loh. Ini kan mencos, woi mah amin remi. Kening kui pale mana mencos. Kibu lo beralasan kan pun berarti bukan, kan pun berarti. Pangeran yang dalam Al-Quran benizina nasi larang lagi. Kerja maga zina bihar, wala taqrabuz zina. Saya bernaca semua kazi. Karena biasa kumpul goreng kalau mampu ya orang selebur azin, pada akhirnya ingin coba-coba lain menggusme kan di garoma. Jadi bukan itu tak pada, karena tingkat keimanan tak pada. Menggusme memang dakwahnya seperti itu, karena memang termasuk wali malamati yang gusme ya seperti itu. Wali-wali yang selebur ejale, masa bodoh nih kalau terkait ejale bermau baik. Tahu sebenting alhamdulillah bisa memberikan hidayahnya Allah kepada orang-orang pelaku maksiat, sehingga banyak yang disesatkan. Ini kan diantara karomah muslim. Dengan sekali-kali kita jangan pernah nyaman dengan bujukan hawa nafsu. Ayo nikuan, karena ayo amai pada apa? Lokalisasi YouTube beda-beda. Itu saya kalian 2 kali, 3 kali, 4 kali randa iman kelar improt tak kuat. Wabumutus syaitani, selanjutnya di antara kewajiban hati siap untuk menjadi musuhnya setan. Artinya mau siap menolak terhadap bisikan-bisikan setan, siap ketemu sama setan, siap yakin mantap ketemu sama setan. Setan ini aja kan, karena firman Allah, inna syaitana lil insani aduwwun mubin. Karena setan ini kan terhadap manusia adalah musuh yang nyata. Dari dulu tak kira pernah akur.
Karena yang menjurumuskan Nabi Adam di antara yang menggoda Nabi Adam ya, dengan embel-embel Allah Ta'ala, membawa nama-nama Allah, kita kena setan. Wabugudud dunia, dan di antara kewajiban hati adalah kurang hikmah, kurang sukanya terhadap dunia. Tak roti lebur kacungnya, karena orang yang mengkacung lebur kacungnya. Nika mas serena pelopor dengan ante-ante. Fasilitas-fasilitas dunianya, mungkin usahanya tergantung itu. Sikapi secara wajar-wajar saja. Boleh sempat mikir lah kok. Kemudian Nabi, hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Cinta dunia itu adalah pangkal dari setiap kesalahan. Mak bisa salah urusan penggerak cinta dunia. Pas murah-murah bulan mau jawab pertanyaan. Bukankah setiap pelacur itu menjual harga dirinya karena untuk urusan dunia? Udah dirinya. Karena terlalu ambisinya kepada dunia, sampai harga dirinya, kehormatannya pun dijual. Bahkan orang yang jujur mereka bisa capak gara-gara urusan dunia. Sahabat akrab mereka bisa rusak hubungannya gara-gara dunia. Begitu dampak dari orang yang terlalu berambisi kepada dunia. Maka Nabi seorang anaknya dikatakan cek udah arisan, karena arisan dari bagian dari dunia. Bahkan termasuk udah cek yang anak yang menzugar nikah ini pernah ada. Engkau tak terang nak motor buat masalah urusan motor. Motor kan urusan dunia. Saya wajib dia menyatakan motor. Tapi intisyarul ilmi menambahkan ilmu agak baik mereka sudah. Karena mau pas main fasilitas, kalau main proposal mau pasti boleh cetotan itu sebenarnya. Potongan. Maka gula oleh cek wasiat untuk dari Eza ini kan, untuk tidak terlalu meminta kepada pemerintah. Ternyata mainnya seperti itu. Khawatir terjerumus kepada kegunaan Nabi, hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Memang pacar kodok ini bagus, tapi ketika sarananya dengan cara seperti itu, akhirnya yang dilirik bukan tujuannya, tapi sarananya. Di fasilitas 200 juta, kenapa 200 juta, narema 200 juta, keridu. Karena itu sudah menjadi contoh. Yang awalnya hubungan baik menjadi rusak gara-gara petong 200 juta itu sudah dampak dari kegunaan yang Nabi punya tahu. Hubbudnya Rasul beli khati'ah. Mau kelas korupsi ketua yayasannya kok ya. Ketua yayasannya sama jaga aja. Ya itulah artinya kita bisa mengambil pelajaran dari itu, bahwa kita usah khawatir selama perut itu aman dari hal-hal yang subhat ataupun haram, ya sudah. Yang itulah gambaran saya kembali kisah dari Nabi Muhammad SAW. Terus selanjutnya wa mahabbatullahi wa mahabbatu kalamihi. Di antara kewajibannya hati adalah mencintai Allah dan mencintai kalam-kalamnya Allah. Al-Quran termasuk kalam-kalam Allah selain hadis qudsi. Wa rasulihi, dan mencintai utusannya Allah kanjeng Nabi, wa kalamihi, dan sabda-sabdanya kanjeng Nabi, hadis. Wa sahabati, dan juga di antara kewajibannya hati mencintai para sahabat. Benikun gerak mencintai keluarga Nabi, tapi juga mencintai sahabat kanjeng Nabi Muhammad SAW. Wal ali, dan mencintai keluarga Nabi. Sehingga ada dua perpaduan, mencintai keluarga Rasulullah dan juga harus mencintai para sahabat Rasulullah. Inilah amaliyah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kelompok mereka macam-macam itunya. Saya umum, saya masyhur mereka pada kelompok Wahabi, pada kelompok Syiah. Kelompok Syiah mereka lihat purga keluarga kanjeng Nabi, tapi tak lihat purga sahabat kanjeng Nabi. Ini kan ciri-cirinya. Membaca orang mereka lepur kahawaik, kasih pun sama cuma ketika cari tentang sahabat pas tak senang. Oh berarti ini orang Syiah. Kun gerak keluarga kanjeng Nabi kaitan dengan sahabat ke membaca orang lepur ke sahabat, tak lepur tak berdapat saja keluarga kanjeng Nabi. Ini kan berarti di antara kelompok Wahabi. Sedangkan kita NU
ala ahlu sunnah wal jamaah mencintai keduanya. Kira bukan keluarga Kanjeng Nabi, cinta ahlul bait juga cinta kepada sahabat Kanjeng Nabi itu. Mun bada caritain Kanjeng Nabi napa? Sahabat Kanjeng Nabi kasokan, keluarga Kanjeng Nabi kasokan, berarti mereka adalah ciri-ciri ahlu sunnah wal jamaah. Karena tak bisa dibedakan, saya masih ahlu sunnah. Hanya itu dua saja. Masalah urusan jenggot tak bisa nanti tolak ukur. Cinta ini jenggot dalam dirinya ada wah biar masih apa ahlu sunnah wal jamaah. Jadi cek nyata keduaan sahabat Kanjeng Nabi lebur. Teki malah kita cari tentang keluarga Kanjeng Nabi. Mau pakai lebur hati ahlu sunnah wal jamaah itu. Aman berarti. Jadi bagi masalah urusan celana cingkrang dan samarana. Celana ini kan kadang identik dengan Wahabi, ini kan celananya cingkrang. Jangan salah, Rasulullah juga menganjurkan kita untuk melakukan seperti itu. Usahakan memakai sarung itu jangan sampai melebihi mata kaki. Usahakan. Yang mana tujuannya melebihi mata kaki itu lil khuyala untuk pamer. Ini nikah kontroversi. Ketika Kanjeng Nabi ada bunga nikah, orang angkui sarong takir melebihi mata kaki bahwa fitnah masuk neraka. Jawab Kanjeng Nabi masuk neraka. Pas mereka nikah, mohon bahasa Arab isbal talibat. Pas mereka nikah, saya tidak ubah kan langsung itu. Mohon abdina tadi mengapa? Karena kebiasaan saya tidak ubah kan, mohon ngakui gamis nikah talibat melebihi mata kaki. Berarti nak ganti pun apa? Berbuat Nabi kita karena tak kira pamer, tak kira sombong berbuat. Jadi melebihi mata kaki. Jika anda niatan sombong di dalam hati, maka mereka masuk akal dengan Nabi bahwa fitnah. Sampai ke zaman banyak orang di atas mata kaki tapi dalam tujuan sombong kepada baik. Karena sombong itu tidak boleh. Wal ansari was salihina, dan juga di antara kewajiban hati mencintai sahabat Kanjeng Nabi dari kalangan muhajirin dan kalangan ansar was salihina, dan mencintai orang-orang saleh. Ini di antara kewajiban hati yang perlu kita pahami. Muka-muka dari paham kewajiban hati sehingga kita bisa lebih teliti lagi bagaimana cara menghadapkan hati kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga betul-betul menjadi yang ikhlas lillahi taala ala hadhihi niyyah al-Fatihah. Ya,